siapa yang nggak hadir ini? Mas Rijal. Mas Rijal. Iya. Kenapa itu? Bolos ya? Sakit. Sakit. Iya. Ada suratnya nggak ya? Sakit. Parah ya, udah ya. Ya, kita hari ini mau belajar tentang teks laporan hasil observasi ya. Sebelum itu ketua kelas bisa memimpin doa ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Masa saya apa? Ayo Mas Bambang. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Percaya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mas Bambang. Dalam teks laporan hasil observasi sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasar yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar ya, yang ada di KD 4.7 ini menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menentukan gagasan pokok laporan hasil observasi dan menyimpulkan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Masih ingat nggak apa itu teks LHO itu? Ada yang masih ingat nggak pertemuan yang kemarin? Lupa Pak. Benar ini masih nggak ingat ini? Saya Pak. Oh iya, kamu siapa namanya? Sela. Oh Sela ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ya benar. Untuk lebih tepatnya itu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi penelitian secara sistematis. Untuk tujuan dari teks LHO adalah mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Lalu juga kita mengulang lagi ya pembelajaran pertemuan yang kemarin. Kita sudah mengetahui struktur teks laporan hasil observasi yang di dalamnya itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Untuk ciri-cirinya bisa diulangi lagi Mas Angga, dibaca itu. Ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. 1. Teks bersifat objektif. 2. Teks berdasarkan fakta. 3. Teks bersifat khusus dan spesifik. 4. Teks disajikan secara lengkap. Dan 5. Teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Ya, terima kasih Mas Angga. Jadi kemarin itu kan Bapak sudah ngasih tugas ya buat kalian untuk buat kelompok, terus mempresentasikan hasilnya di depan. Untuk itu mau kelompok berapa dulu ini yang mau maju? Ayo. Kelompok satu. Udah siap tuh. Ayo maju yuk. Penugasannya mana sih Pak? Penugasannya itu yang ini loh. Kok malah lupa sih kalian? Nggak siap Pak. Belajar nggak sih kamu? Iya. Dan ngerjain tau kalian? Ya. Maju yuk. Siapa ini kelompok satunya? Mas Angga lagi.
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu menyajikan ciri umum teks laporan hasil observasi. Ciri umum teks laporan hasil observasi ada 5, yaitu teks bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan yang terakhir disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, sebutkan istilah yang ada pada kedua teks laporan hasil observasi tersebut. Sebutkan istilah yang ada pada kedua teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah teks pertama, hutan bakau, yaitu ada ekosistem, payau, habitat, abrasi, intrusi, karbon dioksida, biologi, dan kadar garam. Kemudian ada teks yang kedua, museum, yaitu ada museum, studi, heraldika, material, fosil, etnis, prasejarah, dan keramanologi. Yang nomor 3, sampaikan kalimat definisi yang ada di kedua teks laporan hasil observasi. Teks yang pertama, hutan tembakau. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair, payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Teks yang kedua, museum. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, dan satu cabang teknologi. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Heraldika adalah lembaga tanda jasa dan tanda pangkat resmi. Sudah, Pak? Sudah ini. Oh ya, makasih. Duduk lagi. Bentar ya ini ya. Mau es krim dulu aja kok. Iya. Es krim aja. Iya. Ya, tadi udah mati semua ya pokoknya ya. Nah sekarang es krimnya yaitu hujan rintik, hujan batu, dan hujan badai. Jadi kalau saya bilang hujan rintik, kalian mengikuti instruksi saya dengan memijit pundak teman kalian. Kalau hujan batu, kalian memukul-mukul punggung teman kalian. Kalau hujan badai, kalian menepuk punggung teman kalian. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalian itu berdiri dulu, lalu menghadap ke hadap samping atau kanan kiri lah. Ya bisa mulai. Kan bisa gabung ini. Jadi nanti Bapak mau menceritakan sebuah cerita, kalian bisa menerapkan instruksi yang saya ucapkan tadi dengan melakukannya
yang tadi itu. Yo, bisa ada kiri. Ya. Kita mulai ya. Siap? Siap. Pada suatu hari ada seorang putri yang lagi berada di sebuah pantai. Dia bertemu dengan seorang pria tampan yang berambut pirang. Dalam pertemuan itu ada sesuatu hal yang sangat berkesan bagi si putri, yaitu pertemuan dengan pria tampan yang berambut pirang itu dalam keadaan hujan rintik. Setelah pertemuan itu mereka pulang dengan keadaan gembira. Di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami hujan badai. Ayolah semangat. Ayo sekarang balik. Satu. Si putri, tuan putri yang merupakan anak raja dari sebuah negeri yang makmur dan sangat sejahtera, sedang melakukan pestanya di kerajaan. Namun ketika dalam keadaan pesta itu ada hujan batu. Hujan batu terus. Lalu hujan badai. Balik badan, hujan rintik. Ya, udah. Ini udah semangat ya. Agak betul ya dari ini. Ya, udah. Itu tadi ya sebagai menuju penutup lah. Ini ada motivasi dari Lemon Sneaky yang kata-katanya yaitu kalau mau menunggu sampai siap kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi kita itu harus bisa mengejar sesuatu yang apa yang kita inginkan. Jangan hanya menunggu dan hanya menunggu saja. Ya, untuk pembelajaran teks LHO pada pertemuan kali ini dapat kita ambil kesimpulannya. Siapa yang dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini? Ayo. Ya silakan Mas Ganjar. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Dalam pembelajaran teks LHO kita dapat mengetahui struktur teks, ciri umum, dan objek apa saja yang diamati dalam teks LHO. Ya, itu dia kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran teks LHO pada pertemuan kali ini. Mungkin segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.